Kalian tahu nggak sih gimana caranya insinyur itu menentukan tinggi tanah sebelum mereka membangun jalan, jembatan, atau saluran air? Nah, mereka itu pakai metode namanya water passing. Jadi, yuk kita belajar tentang water passing. Water passing ini adalah sebuah metode untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan tanah. Nah, ini penting banget buat di dunia konstruksi. Tujuan utamanya itu yang pertama untuk menentukan elevasi di suatu titik, yang kedua untuk membantu perencanaan konstruksi, dan yang ketiga itu kita bisa membuat suatu peta kontur dari perhitungan water passing itu. Nah, prinsipnya water passing ini sederhana banget guys, yaitu kita bisa membuat suatu garis horizontal menggunakan suatu alat namanya water pass. Lalu kita membaca suatu rambu ukur. Nah, dari pembacaan tersebut kita bisa tahu beda tinggi antar titik dengan cara kita hitung. Untuk pelaksanaan water passing sendiri, kita tuh ada beberapa peralatan yang kita butuhin untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama itu pastinya harus ada alat yang namanya water pass atau alat untuk membidik suatu titik yang akan kita cari elevasinya. Yang kedua itu ada rambu ukur. Dia seperti penggaris yang memanjang ke atas, dan biasanya itu satuannya dalam meter dan juga sentimeter. Bagian depan dalam meter dan bagian belakang dalam sentimeter. Kemudian ada tripod atau kaki tiga untuk menopang water passnya. Kemudian itu ada alat bantu seperti meteran untuk mengukur panjang dari titik satu ke titik yang lain, kemudian untuk mengukur tinggi alat dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pakai payung untuk melindungi water passnya dari panas dan hujan, karena water pass sendiri ini alatnya cukup sensitif. Kemudian kita juga butuh alat tulis untuk mencatat hasilnya. Oh iya, dan yang terakhir jangan lupa, ini yang paling penting, yaitu adalah unting-unting untuk menentukan titik tengah di water passnya. Setelah kita mempersiapkan alat-alatnya, kita pastinya akan melakukan pengukuran kan. Nah, pengukuran ini langkah pertamanya adalah kita menentukan suatu titik acuan atau benchmark, yaitu titik yang kita sudah tahu elevasinya atau ketinggiannya dari permukaan air laut. Kemudian kita memasang alat water pass di titik tersebut dan disesuaikan unting-untingnya agar tepat pada titik tersebut. Setelah itu disesuaikan apakah dia sudah rata atau belum dengan melihat pada novo di water passnya. Apabila titik gelembungnya sudah di tengah, berarti water pass tersebut sudah dalam posisi horizontal. Dengan begitu kita bisa langsung melakukan pengukuran. Yang pertama kita melakukan pembacaan belakang atau backside dari arah benchmark atau arah kita menembak atau membidik. Nah, dari situ kita bisa tahu tinggi alat tersebut dari permukaan laut itu berapa dengan rumus, yaitu HI sama dengan elevasi benchmark ditambah backside. Setelah kita menghitung benchmarknya, kita bisa mencari atau menembak langsung di muka depan atau foresight ke titik yang akan kita ukur. Kita bisa tahu elevasi titik tersebut itu dengan rumus head of instrument tadi dikurangi dengan foresight-nya. Dari pengukuran tadi pastinya kita sudah mendapatkan data kan. Di sini kita akan mengolah data tersebut menjadi suatu penyelesaian atau suatu kesimpulan dari pengukuran yang kita lakukan. Misalnya nih, kita ada soal yang pertama itu kita diketahui elevasi dari benchmark itu 50 mdpl atau 50 meter di atas permukaan laut. Kemudian bacaan rambu ukur pada backside atau titik A itu 1,2 meter. Kemudian bacaan rambu pada foresight atau titik B itu 0,8 meter. Kemudian gimana sih cara kita tahu beda tinggi antara titik A dan titik B? Kemudian berapa sih elevasi titik B dari permukaan laut? Nah, untuk menentukan beda tinggi itu rumusnya kan delta H sama dengan backside dikurang dengan foresight. Kita bisa tahu backside-nya tadi 1,2 meter dan foresight-nya 0,8 meter. Jadi kita bisa tahu delta H-nya atau beda tingginya itu adalah 0,4 meter. Kemudian pertanyaan kedua, berapa sih elevasi titik B dari permukaan laut? Elevasinya itu rumusnya adalah BM atau benchmark ditambah delta H atau beda tinggi dari backside dan foresight tersebut. Jadi kita bisa tahu dari benchmarknya itu 50
mdpl dan beda tingginya itu 0,4 meter. Jadi elevasi B-nya adalah 50,4 meter di atas permukaan laut. Jadi kita bisa tahu nih, tinggian titik B itu adalah 50,4 meter dari permukaan laut. Kemudian yang kedua, kita melakukan perhitungan dari cross section. Misalnya nih, ada suatu pengukuran dari penampang melintang jalan. Kita bisa tahu benchmarknya 100 meter dan backside-nya 1,5 meter. Dari pengukuran tadi kita dapat nih rambu pada titik-titik penampangnya itu dengan jarak titik A itu minus 10 meter dari titik C dan foresight-nya adalah 2,1 meter. Kemudian titik B itu dari titik C adalah jaraknya minus 5 meter dan foresight-nya itu kita bisa tahu 1,8 meter. Kemudian titik C itu center line-nya, foresight-nya itu 1,6 meter. Kemudian titik D itu jaraknya dari titik C adalah 5 meter dan foresight-nya adalah 1,75 meter. Kemudian di titik E atau titik terakhir, jarak dari titik C itu 10 meter dan foresight-nya adalah 2,05 meter. Jadi kita mau mencari berapa sih elevasi di tiap titik dan berapa sih beda tinggi maksimumnya. Penyelesaiannya itu pertama kita pastinya harus mengukur tinggi alat tersebut. Nah, tadi kita bisa tahu rumus tinggi alatnya yaitu HI sama dengan elevasi BM ditambah dengan backside. Jadi kita bisa tahu nih, BM-nya kan tadi 100 ditambah sama backside-nya yaitu 1,5 meter. Jadi HI-nya adalah 101,5 meter. Kemudian kita mencari elevasi di tiap titik. Rumus elevasi ini adalah HI dikurang dengan FS atau foresight. Nah, di titik A, HI-nya kan kita tahu 1, kemudian FS-nya A itu 2,1 meter, sehingga kita bisa tahu kalau di titik A itu elevasinya 99,4 meter. Kemudian di titik B kita kurangi dengan 1,8 meter dari HI-nya tersebut, yaitu 99,7. Nah, kemudian di titik C itu HI-nya dikurang dengan 1,6 meter karena di titik C itu 1,6 meter. Jadi elevasi titik C itu 99,9 meter. Kemudian di titik D ada 99,75 dan di titik E ada 99,45 meter. Jadi beda tinggi maksimumnya tuh berapa sih? Nah, di sini kita tahu kalau misalnya titik terendahnya itu ada di titik A dan titik tertingginya ada di titik C. Karena rumus beda tinggi itu adalah titik tertinggi dikurang titik terendah, maka delta H atau beda tingginya itu titik C dikurang di titik A. Titik C itu tadi itu kan tingginya 99,9 dan di titik A itu 99,4. Nah, apabila dikurangi hasilnya adalah 0,5 meter. Jadi beda tinggi dari titik terendah ke titik tertinggi atau beda tinggi maksimumnya dari jalan tersebut itu adalah 0,5 meter. Dari data-data yang kita dapatkan dari pengukuran itu kita bisa menghasilkan suatu perhitungan yang akan berguna di dalam dunia konstruksi. Jadi itu semua penjelasan dari aku tentang water passing. Semoga hal ini bisa membantu kita semua dalam memahami dasar pengukuran beda tinggi atau water passing dalam konstruksi. Dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan yang aku berikan. Bye bye.